Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri dari Prodi Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya akan membahas mengenai video yang sudah di-share bapaknya. Ini mengenai teori ya. Jadi pertama itu ada tentang apa sih itu VLAN. VLAN, Virtual Local Area Network Part 2. Nah, VLAN ini adalah teknologi yang bisa digunakan dalam jaringan komputer untuk mengelompokkan perangkat ke dalam jaringan logis. Meskipun secara fisik mereka dalam jaringan yang sama, VLAN ini memungkinkan segmentasi jaringan tanpa harus menggunakan perangkat fisik yang berbeda, sehingga meningkatkan efisien dan keamanan jaringan. Nah, konsep dasar dari VLAN ini secara default semua perangkat dalam jaringan switch berbagi satu domain broadcast. Artinya, jika satu perangkat mengirim broadcast, semua perangkat lain akan menerima pesan tersebut. Dengan VLAN, jaringan dapat dibagi menjadi beberapa segmen sehingga mengurangi jumlah broadcast yang tidak perlu dan meningkatkan kinerja jaringan. Nah, VLAN bekerja pada layer 2 atau data link layer dalam model OSI, yang berarti VLAN ini mengelompokkan perangkat berdasarkan MIC address dan bukan berdasarkan alamat IP. Nah, yang pertama tadi kan meningkatkan keamanan. Bukan. Usah. Itu IP. Terus keuntungan menggunakan VLAN itu ada beberapa. Yang pertama ada meningkatkan keamanan. Nah, meningkatkan keamanan dengan VLAN, data antar departemen atau unit kerja yang berbeda dapat dipisahkan. Misalnya, VLAN ini untuk tim keuangan tidak dapat diakses oleh VLAN untuk di tim pengembangan. Begitu. Selanjutnya ada yang kedua, mengurangi domain broadcast. Nah, VLAN ini mengatasi lalu lintas broadcast hanya dalam kelompok tertentu sehingga mengurangi beban jaringan. Yang ketiga itu ada meningkatkan manajemen jaringan. VLAN ini memungkinkan fleksibilitas dalam manajemen jaringan tanpa harus memisahkan perangkat fisik. Nah, terus yang keempat, efisien dalam penggunaan perangkat. Nah, efisien dalam penggunaan perangkat ini mengurangi kebutuhan akan perangkat jaringan tambahan seperti router untuk memisahkan jaringan. Terus ada juga jenis-jenis VLAN. Ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada default VLAN. VLAN ini bawaan pada switch. Biasanya VLAN 1, semua port dalam switch secara default berada di VLAN ini. Nah, terus ada lagi data VLAN. Data VLAN ini yang digunakan untuk mentransmisikan data pengguna. Yang ketiga itu ada voice VLAN. Nah, voice VLAN ini khususnya yang digunakan lalu lintas VoIP, voice over IP. Terus ada lagi yang keempat, manajemen VLAN, yang digunakan untuk manajemen perangkat jaringan sehingga akses ke switch dan router. Dan yang kelima, yang terakhir ada native VLAN yang digunakan untuk menangani lalu lintas yang tidak ditandai atau bisa disebut dengan untagged traffic dalam trunking. Nah, pada bagian kedua ini kemungkinan besar pembahasan lebih mengarah ke konfigurasi VLAN, implementasi dalam jaringan nyata, serta contoh penerapan dalam perusahaan. Nah, terus di materi kedua itu ada prakteknya. Prakteknya itu sebenarnya laptop saya lagi di luar, lagi dipakai, jadi belum bisa praktekin. Nah, langsung aja ya. Yang kedua itu materinya tentang praktek VLAN. Nah, pada bagian ini jelaskan bagaimana caranya kita mengonfigurasikan VLAN pada perangkat switch. Konfigurasi VLAN biasanya dilakukan menggunakan perintah di CLI atau Command Line Interface pada switch manage seperti Cisco atau MikroTik. Yang pertama, maksudnya langkah-langkah konfigurasi VLAN ini di Cisco switch. Yang pertama, masuk ke mode konfigurasi, enable configure terminal. Terus yang kedua itu ada membuat VLAN baru, VLAN 10 nama sales exit, VLAN 20 name
IT exit. Yang ketiga itu menetapkan port VLAN tertentu, interface. Pokoknya itu. Terus ada lagi keempat itu ada mengecek konfigurasi VLAN. Yang ke empat itu kan mengecek konfigurasi VLAN seperti softLAN brief. Nah, terus pengujian VLAN ini setelah konfigurasi selesai dilakukan pengujian menggunakan perintah ping atau perangkat dalam VLAN yang sama dan berbeda VLAN. Jika berkomunikasi antar VLAN tidak berhasil, maka perlu menggunakan router atau switch layer 3 untuk inter-VLAN routing. Nah, lanjut ada ke yang ketiga itu ada tentang ping antar broadcast domain. Nah, pada jaringan tradisional tanpa VLAN, semua perangkat dalam switch berada dalam satu broadcast domain. Artinya, jika satu perangkat mengirim broadcast, semua perangkat lain dalam jaringan akan menerima pesan tersebut. Namun, dengan VLAN, broadcast hanya terbatas dalam VLAN masing-masing jika ada dua perangkat di VLAN yang berbeda. Mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung tanpa bantuan perangkat layer 3 seperti router atau switch layer 3. Mengapa ping antar VLAN tidak berjalan secara default? Yang pertama itu VLAN memisahkan jaringan secara logis. Perangkat di VLAN 10 ini tidak dapat mengirim paket langsung ke perangkat VLAN ke-20 karena ngapa? Karena mereka berada di domain broadcast yang berbeda. Terus yang kedua itu diperlukan inter-VLAN routing. Kenapa? Karena untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN harus ada perangkat yang dapat melakukan routing antar VLAN.